Halo guys, selamat datang kembali di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Udah belanja apa lagi nih hari ini guys? Semoga saham-saham yang dibelanjain hari ini bisa ngasih profit ya di Desember nanti. Oke, kita mulai dari indeks harga saham gabungan. Pada hari ini Kamis 25 November 2021 IHSG ditutup naik tipis 16 poin sebesar 0,24% ke level 6.699. Berdasarkan data, volume transaksinya tercatat 229 juta lot saham atau setara sekitar 13,6 T. Cukup bagus, volume memang lebih kecil daripada perdagangan hari sebelumnya, tapi value transaksi lebih tinggi, ya meskipun tipis. Kita lanjut ke pergerakan sektoral. Sebagian besar sektor ditutup menguat. Penguatan terbesar ada dari IDX Infra, diikuti IDX Finance, Basic, Energi, hingga Health. Secara keseluruhan, movers kenaikan tipis IHSG pada hari ini adalah Telkom, diikuti BBRI, BMRI, dan BBNI, serta Pegas. Tetapi ada juga saham yang melemah, yaitu Buka yang ditutup ARB, ada BBCA, TBIG, CPRO, hingga Harum. Serta ada juga saham-saham yang ditutup flat seperti Arto, Antam, hingga ASII. Kita lanjut ke transaksi asing. Berdasarkan data RTI, asing mencatatkan net sell 48,24 miliar, di mana 202,44 miliar net buy di pasar reguler, tapi 250,68 miliar net sell di pasar negosiasi dan tunai. Secara value, saham yang banyak dibeli asing pada hari ini ada Telkom, BMRI, Depo, saham yang baru IPO, KLBF, ASA, dan seterusnya. Sedangkan saham-saham yang banyak dijual asing ada Buka yang hari ini ditutup ARB, XL, ASII, hingga BBCA. Oke, kita lanjut ke pergerakan IHSG ya guys. Kita mulai dari chart IHSG terlebih dahulu. Di sini terlihat IHSG masih bergerak sideways di sekitar 6.485 hingga 6.710 ini. Pada hari ini terlihat IHSG masih gagal membreakout resisten terdekatnya di 6.710. Sempat menembus level tertingginya di 6.751, namun sayang ternyata masih ada tekanan jual hingga akhir perdagangan hari ini. Volume transaksi di sini terlihat lebih kecil dibandingkan volume transaksi pada hari sebelumnya, namun secara value tidak jauh berbeda, bahkan lebih tinggi hari ini. Lalu asing di sini mencatatkan net sell karena dipengaruhi oleh penjualan yang cukup besar pada saham Buka. Lalu RSI di sini yang masih mengarah ke atas. Dan MACD yang terlihat mulai akan berbalik. Terlihat dari histogram yang dibentuknya lebih kecil dibandingkan histogram pada hari sebelumnya. Jadi pada hari ini kemungkinan IHSG akan menguji kembali resistennya di 6.710. Tapi jika resisten ini gagal ditembus, maka kemungkinan IHSG akan terkoreksi. Pertama, menguji support terdekatnya di 6.665, dan yang kedua akan menguji di 6.620.
Tetapi sekali lagi, jika memang terjadi koreksi, seharusnya koreksi tersebut masih sehat dan bisa kita manfaatkan untuk membeli saham-saham yang akan naik pada Desember nanti. Oke, kita masuk ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Saham pilihan pertama kita mulai dari IDX Finance, sektor perbankan, yaitu Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA. BBCA ini termasuk ke dalam saham blue chip. Market capnya saat ini 906 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada hari ini BBCA ditutup turun 50 poin atau melemah 0,66% ke harga 7.425. Harga penutupannya ternyata lebih rendah dibandingkan rata-rata harga pembeliannya. Terlihat bahwa dari sini menunjukkan adanya tekanan jual terhadap saham ini. Hal ini juga didukung oleh transaksi, di mana transaksi yang terjadi pada hari ini terlihat banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Dan di sini asing terlihat mulai membukukan net sell pada saham BBCA ini. Oke, kita masuk ke pergerakan harga saham BBCA ya guys. Kita mulai dari Bandar Detektor terlebih dahulu. Untuk top 1-nya netral, top 3-nya small distribusi, top 5-nya normal distribusi, dan secara average small distribusi. Dari chart terlihat bahwa BBCA ditutup melemah, sempat menyentuh harga tertingginya di 7.525, namun ternyata ada tekanan jual sampai akhir perdagangan hari ini. Oh iya, kita juga sebelumnya sempat menganalisis saham ini, namun sayang dalam 4 hari perdagangan ternyata BBCA membreakout level stop loss yang sudah kita tetapkan. Dan di sini juga terlihat bahwa setelah BBCA menyentuh garis stop loss yang kita tetapkan, BBCA hanya bergerak sideways dari rentang 7.250 hingga 7.525 ini. Pada penurunan hari ini BBCA terlihat memiliki volume yang lebih tinggi dibandingkan penurunannya pada hari sebelumnya. Lalu di sini terlihat bandar yang mulai mendistribusi saham ini, diikuti oleh asing yang juga membukukan net sell. Lalu di sini ada RSI yang masih mengarah ke bawah dan membentuk lower high. Dan ada MACD yang terlihat kembali mengarah ke bawah. Terlihat dari histogram yang dibentuknya lebih tinggi dibandingkan histogram pada hari sebelumnya. Well, seperti yang kita tahu, kita tidak dapat memungkiri bahwa kenaikan ataupun penurunan IHSG sangatlah bergantung dari saham-saham di sektor finance, salah satunya BBCA. Nah, dalam hal ini terlihat BBCA masih belum terlihat akan membreakout resistennya di 7.525. Hal demikian mungkin akan terjadi pada pergerakan IHSG di hari Jumat nanti. Jika BBCA masih gagal membreakout 7525 ini, maka IHSG pun masih akan terkonsolidasi di bawah level 6.710 yang merupakan resisten dari IHSG saat ini. Sebenarnya saat ini saham BBCA ini masih kurang menarik. Coba kita buatkan risk and reward ratio-nya. Entry price-nya di harga penutupan saat ini yaitu 7425, level take profit di 7525 dan stop loss di 7250. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:0,57. Sangat tidak menarik karena risikonya jauh lebih besar dibandingkan profitnya. Karena masih kurang menarik, maka kita bisa wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Dengan mengasumsikan kita membelinya di 7375,
maka kita bisa buatkan potensi risk and reward ratio terbaru untuk saham ini. Tadi entry price-nya 7375, level take profit di 7750, dan level stop loss di 7250. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:3. Nah, jadi menarik kan? Jadi untuk BBCA baiknya kita wait and see terlebih dahulu, nunggu saham ini melakukan pullback di mana area belinya menjadi 7250 hingga 7375. Tetapi apabila investor atau trader takut saham ini tidak pullback sampai area pembeliannya ini, maka investor atau trader bisa mencicil beli saham ini di harga penutupannya saat ini. Jadi bisa kita sesuaikan lebih lanjut. Risk and reward ratio-nya menjadi 1,86. Cut loss apabila BBCA ditutup di bawah harga 7250, karena jika ditutup di bawah ini kemungkinan IHSG juga akan turun dan BBCA pun akan lanjut terkoreksi karena memberi support di 7250 ini, sekaligus terlihat di sini kemungkinan Bollinger Band-nya juga akan mengarah ke bawah. Dan saham ini akan menarik ketika berhasil membreakout resistennya di 7525 dengan target take profit terdekat di 7750. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX Energi, sektor produsen batubara, yaitu Adaro Energi Tbk atau ADRO. ADRO ini termasuk ke dalam saham blue chip, market cap-nya saat ini 55 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari ini ADRO ditutup naik 50 poin atau menguat 2,94% ke harga 1745. Di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi daripada harga rata-rata pembeliannya. Dari transaksi sendiri terlihat banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Namun di sini terlihat asing tercatat membukukan net sell. Oke, kita lanjut ke pergerakan harga saham ADRO. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Untuk top satunya netral, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang normal. Dari chart terlihat bahwa candle yang dibentuk hari ini cukup solid, di mana harga penutupannya mendekati harga tertingginya pada perdagangan hari ini. Namun di sini kenaikannya ternyata tidak diikuti oleh kenaikan volume. Ada bandar yang di sini juga mulai mengakumulasi saham ini, tapi asing terlihat membukukan net sell pada saham ini. Lalu di sini RSI masih mengarah ke atas. Sejauh ini masih normal, tapi tetap waspada karena terlihat di sini ADRO sempat membentuk lower low. Lalu untuk MACD terlihat sudah golden cross dan masih mengarah ke atas. Sebelum kita lanjut ke trading plan untuk ADRO, coba kita cek terlebih dahulu pergerakan harga komoditasnya. Kemarin kita sempat menganalisis juga salah satu saham batubara termasuk pergerakan komoditasnya juga, dan sampai saat ini memang masih belum kemana-mana, tapi terlihat di sini mulai ada kenaikan sedikit demi sedikit dan Bollinger Band yang mulai menyempit. Untuk RSI sendiri memang masih kurang baik, tapi masih terus mengarah ke atas. Lalu ada MACD yang di sini masih terus naik.
Jadi seharusnya saham ini mulai perlu dipantau dan seharusnya akan masih menarik ke depannya. Oke, kita balik lagi ke Adro. Kita masuk ke trading plan untuk Adro. Dari sini terlihat bahwa sebenarnya saham Adro ini di ujung jalan ya guys. Sebenarnya gak cuman Adro, tapi ada juga ITMG dan PTBA. Sama-sama di ujung jalan seperti Adro saat ini. Nah, jadi sekilas dia telah membreakout resistennya di 1735, tapi tetap waspada, bisa jadi ini false breakout. Besok konfirmasinya, apabila saham ini masih bisa menahan harganya di level support terdekatnya di 720 hingga 1735 ini, maka saham ini layak untuk di hold, dan tentu hal tersebut akan memberikan risk and reward ratio yang sangat menarik. Coba kita gali lebih lanjut untuk risk and reward ratio-nya. Dengan mengasumsikan kita membelinya di harga saat ini 1745, level take profit di 1855 dan level stop loss di 1735. Maka risk and reward ratio-nya adalah di 1720 ya untuk level stop loss-nya. Maka risk and reward ratio-nya adalah 1:4,4. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk level supportnya ini di 1720, sekaligus area belinya 1720 hingga harganya saat ini 1745. Apabila 1720 ini ditembus, maka kemungkinan Adro akan pullback terlebih dahulu hingga level support terdekatnya di 1630. Tapi apabila besok Adro masih tertahan di supportnya di 1720 ini, maka kemungkinan di hari-hari selanjutnya Adro bisa naik hingga level resisten terdekatnya di 1855. Hal yang sama juga berlaku untuk saham-saham lainnya di sektor batubara. Dan tentu lagi-lagi saya ingatkan, untuk saham batubara ini kita harus sama-sama mencermati pergerakan komoditasnya, karena pergerakan harga sahamnya sangat bergantung sekali dengan harga komoditasnya. Dan selalu disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Basic, sektor Basic Chemicals, yaitu Surya Esa Perkasa Tbk atau ESA. ESA ini termasuk ke dalam saham second liner, market cap-nya saat ini 5,7 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Pada perdagangan hari Kamis, ESA ditutup melemah 2 poin sebesar 0,54% ke harga 366. Di mana harga penutupannya ini di bawah rata-rata harga pembeliannya, yang menunjukkan bahwa adanya tekanan jual bagi saham ini. Untuk transaksi juga terlihat banyak yang menjualnya di harga kiri dibandingkan yang membelinya di harga kanan. Namun di sini terlihat asing kembali masuk ke dalam saham ini. Oke, kita lanjut ke pergerakan harga saham ESA. Kita mulai dari bandar detektornya terlebih dahulu. Meskipun turun, di sini terlihat bahwa top satunya normal akumulasi, top 3, top 5, dan secara average saham ini diakumulasi dalam jumlah yang besar. Dari chartnya terlihat bahwa ESA ini turun, namun penurunan hari ini terlihat tidak diikuti oleh kenaikan volume, hal yang cukup bagus. Lalu ada bandar yang di sini mengakumulasi kembali saham ini, dan asing terlihat yang masuk ke dalam saham ini. Lalu ada RSI di sini yang terlihat mengarah ke bawah, tapi secara keseluruhan masih uptrend, membentuk higher low.
Lalu ada MACD yang juga terlihat masih mengarah ke atas, namun terjadi sedikit pembalikan karena memang hari ini turun, tapi seharusnya masih bisa naik ke depannya. Lalu bagaimana trading plan untuk ESA? Investor atau trader bisa membelinya di harga penutupan saat ini atau menunggu saham ini pullback sampai menyentuh level support 360 atau bahkan 352. Dengan mengasumsikan kita membelinya di harga penutupan saat ini 366, target take profit di 388 dan level stop loss di 352, maka risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:1,57 standar, potensi kerugian 3,83% dan keuntungan 6,01%. Nah, tapi apabila saham ini berhasil membreakout resistennya di 388 ini, maka target selanjutnya bisa ke 416. Disclaimer on ya guys.